Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk materi hari ini adalah penerapan turunan yang untuk bagian kedua. Materi ketiga yaitu ekstrem lokal dan global. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa maksimum global berarti dia adalah titik yang maksimal untuk dari setiap titik semuanya. Sedangkan kalau lokal, minimalnya itu adalah masih ada yang paling bawah lagi. Bedanya lokal dan global hanya seperti itu. Misalkan F sebuah fungsi dengan daerah definisi S dan C anggota S, F dikatakan mencapai maksimum atau minimum lokal di C bila terdapat interval terbuka A sampai dengan B yang memuat C, sehingga F mencapai maksimum atau minimum di interval terbuka A, B yang merupakan himpunan bagian dari S atau irisan dari S. Seperti pada masalah ekstrem global, calon-calon ekstrem lokal adalah titik-titik kritis. Berikut adalah aturan yang dipakai untuk menentukan jenis titik X kritis. Nah, yang pertama adalah pengujian untuk turunan yang pertama, itu ekstrem lokal ya. Misal fungsi f kontinu pada interval terbuka a, b yang memuat titik kritis c, maka jika tanda f aksen x berubah dari negatif ke positif di sekitar c, maka c disebut titik minimum lokal. Jika tanda f aksen x berubah dari positif ke negatif di sekitar C, maka C disebut titik maksimum lokal. Jika tanda f aksen x di kiri dan kanan C sama dan tidak sama dengan 0, maka C bukan titik ekstrem lokal. Nah, dari ketiga tersebut bisa digambarkan seperti di bawah, di mana kita tahu nanti kalau misalkan ini berubah tanda, yang negatif itu adalah turun dan positif itu adalah naik, berarti ini adalah minimum lokal. Sedangkan untuk yang ini adalah dari positif ke negatif, berarti di sini adalah maksimum lokal. Kalau di sini adalah positif naik ya, ketemu positif naik lagi, berarti dia bukan titik ekstrim lokal. Nah, bagaimana untuk yang global? Berarti yang minimum lokal itu dikumpulkan dicari paling tinggi, berarti yang tertinggi adalah minimum global. Untuk yang kedua adalah uji turunan kedua untuk ekstrem lokal. Misal f aksen x ya dan f double aksen x atau turunan kedua dari x ada pada interval a, b yang memuat c dan f aksen c sama dengan 0, maka jika turunan kedua dari fc kurang dari 0, berarti c adalah titik maksimum lokal. Jika f turunan kedua dari fx, di mana dimasukkan angka c itu lebih besar dari 0, maka C adalah titik minimum lokal. Akan tetapi uji ini kurang bermanfaat karena hanya berlaku pada titik stasioner. Sehingga lebih enak menggunakan yang uji turunan pertama atau yang pertama ini ya. Ini yang lebih baik digunakan. Contohnya, carilah nilai ekstrem lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5 pada interval terbuka minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Untuk yang turunan pertama, itu adalah turunan pertama di mana kita tahu bahwa fx adalah fungsi polinomial, sehingga dia akan kontinu dimanapun. Dan kita turunkan fx-nya, turunan pertamanya adalah 2x min 6 ada untuk semua nilai x. Sehingga titik kritisnya turunan pertamanya disamakan dengan 0, berarti x sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini bahwa f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 3, maka fx turun pada minus tak hingga sampai dengan 3. Sedangkan turunan pertama dari fx akan lebih besar 0, berarti untuk x lebih besar 3, maka fx
naik pada 3 sampai tak hingga. Oleh karena itu, dari aturan pertama kita tahu bahwa F3 karena ini sudah berubah tanda dari turun ke naik ya. Dan kita masukkan karena turun dan naik berarti dia adalah minimum lokal. Baru nanti mencari F3-nya berapa. F3-nya adalah minus 4. Berarti minus 4 adalah nilai minimum lokalnya ketika X sama dengan 3. Dikarenakan nilai X sama dengan 3 adalah satu-satunya titik kritis ya dari gambarnya, kalau fungsinya digambarkan seperti ini, berarti tahu hanya satu-satunya. Maka F3 sama dengan min 4 itu sebenarnya adalah nilai minimum global. Sedangkan kalau misalkan kita gunakan aturan yang kedua atau turunan kedua, berarti turunan keduanya kan sama dengan 2. Jadi F aksen 3 sama dengan 0 dan F double aksen 3 lebih besar 0 ya. Dimanapun nilai X-nya dia akan lebih besar dari 0 karena tidak ada X-nya. Jadi menurut aturan yang kedua, F3 sama dengan min 4 merupakan nilai minimum lokal juga. Kecekungan dan titik balik atau belok. Misalkan F fungsi yang terdiferensial pada interval I yang memuat J, maka F disebut cekung ke atas bila F aksen monoton naik. F disebut cekung ke bawah bila F aksen monoton turun. Titik C disebut titik balik atau belok bila terjadi perubahan kecekungan dari kiri ke kanan. Jadi di sini kalau cekung ke atas kan ke atas semuanya kayak huruf U, sedangkan cekung ke bawah kan kayak huruf N. Dan kalau titik belok adalah yang naik dan cekung ke bawah ke cekung ke atas. Jadi ada terdapat perbedaan itu adalah titik balik. Pengujian kecekungan, misalkan fungsi F terdiferensial 2 kali pada interval terbuka A, B, maka turunan kedua dari Fx lebih besar 0, maka F cekung ke atas. Jika turunan kedua dari Fx kurang dari 0, maka F cekung ke bawah. Contoh, di manakah Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X pangkat 2 min 3X plus 4 akan naik dan akan turun dan kapan cekung ke atas, kapan juga cekung ke bawah. Solusinya untuk naik dan turunnya berarti kita harus tahu turun pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertama dari Fx adalah X kuadrat min 2X min 3. Bisa kita tulis X plus 1 dikalikan dengan X min 3. Berarti dari sini kita tahu titik kritisnya adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 3. Ini digunakan untuk melihat fungsinya monoton naik atau turun. Nah, dari sini kita misalkan kalau yang di antara minus 1 sampai dengan 3 itu adalah yang 0, berarti F aksen 0-nya adalah minus, sedangkan kalau X-nya sama dengan minus 2, berarti sisi kiri berarti F aksennya adalah positif, sedangkan yang sisi kanan F aksen 4-nya adalah positif, sehingga Fx akan naik saat minus tak hingga sama dengan minus 1 dan 3 sampai tak hingga, serta Fx akan turun saat minus 3 sampai dengan 3. Untuk cekung ke atas dan cekung ke bawahnya berarti kita tahu turunan keduanya dari Fx adalah 2x min 2 atau 2 dikalikan dengan x min 1. Dari sini kita tahu bahwa titik kritisnya ada pada x sama dengan 1. Digunakan untuk menentukan batas kapan fungsi cekung ke atas dan kapan fungsi cekung ke bawah. Berarti di sini misalkan X sama dengan 0, berarti dia di sisi kirinya dari 1, ya, dari sisi kirinya yang 1, berarti kita masukkan ke turunan kedua, X-nya 0 berarti dia akan minus ya, akan minus, sehingga nanti kalau dia minus, berarti akan cekung ke bawah dari min tak hingga sampai dengan 1. Sedangkan kalau sisi kanan 1 itu adalah 2, kita masukkan ke dalam turunan keduanya, hasilnya adalah positif. Berarti dia akan cekung ke atas ketika 1 sampai dengan tak hingga.
Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, dari sini tentukan titik belok dari fungsi tersebut. Nah, yang namanya titik belok kan terjadi saat cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Sehingga titik kritis inilah ya, berarti X sama dengan 1 lah dia adalah titik belok. Karena apa? Nanti di sini kan kelihatan bahwa dia cekung ke atas sampai dengan dari minus tak hingga sampai dengan 1 dia adalah cekung ke bawah terus berubah menjadi cekung ke atas dari 1 sampai dengan tak hingga. Berarti titik beloknya adalah X sama dengan 1. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.